Tepos. Siapa maksud kamu Tepos? Rena seketika itu mendelik. Tak terima dengan ucapan Jeffrey yang mengatakan kalau dirinya Tepos. Perlu lihat dari dekat supaya jelas. Rena pun mendekatkan dirinya ke arah Jeffrey. Dan Jeffrey sendiri bingung kenapa Rena hobi sekali dekat-dekat dengannya begini. Tanpa dekat pun sebenarnya Jeffrey sudah bisa melihat dengan jelas kalau lekuk tubuh Rena termasuk oke. Hanya Jeffrey jelas tak mau terang-terangan mengakuinya. Gengsi dong. Sebelah mana yang Tepos? Coba tunjukin ke aku. Rena langsung menantang Jeffrey dengan berani sambil menunjukkan bagian tubuhnya yang jelas-jelas menonjol dan jauh dari kata Tepos. Jeffrey mendorong pundak Rena agar sedikit menjauh darinya. Senang banget deket-deket ya, heran. Cih, gak usah munafik dan gak usah pura-pura alihin perhatian. Umpat Rena. Ia pun meraih minuman yang ia pesan dari seorang bartender. Aku bukan munafik, tapi kamu bukan tipeku. Lagian kamu juga pinter acting. Bilang sakit segala macam, sampai Nona Farah bawa kita ke Bali cuma buat lihat kondisi kamu. Tapi ternyata kamu baik-baik aja kan? Malah ganjen sama Tuan Alvin. Balas Jeffrey. Omongan Jeffrey mulai tidak santai. Rena heran kenapa Jeffrey bisa menjadi orang kepercayaan Daryl. Padahal sejak pertama bertemu jelas tidak ada sopan-sopannya dengan Rena. Aku nggak acting, aku memang beneran sakit. Dan urusan Farah kesini itu jelas bukan aku yang memintanya. Dia sendiri yang pengen kesini kok, jadi jangan asal nuduh kalau kamu nggak tahu bagaimana kebenarannya. Rena langsung membalikkan badannya, malas berurusan dengan asisten Daryl ini. Baginya frekuensi mereka berbeda, makanya tidak pernah nyambung. Jeffrey memperhatikan Rena yang berjalan kian menjauh darinya. Bukan, lebih tepatnya fokus Jeffrey pada bokong Rena yang kian bergerak mengikuti ritme langkahnya. Jeffrey geleng-geleng kepala sendiri. Laki-laki normal pastinya tak mungkin menolak visual barusan. Rena pergi, Markona datang menghampiri. Sekarang Jeffrey tepuk jidat. Pemandangannya sangat berbeda dengan Rena tadi. Yang tadi vulgar, yang sekarang malah takut kepanasan. Ngapain pakai payung, pakai jaket, nggak ada hujan, matahari terang begini. Protes Jeffrey langsung pada Markona. Takut item Mas Jeff, jawab Markona sambil membenahi kacamata hitamnya yang sama-sama beli di Shopee dengan indah. Untungnya juga ia berbekal payung Hello Kitty berwarna pink yang dibeli diskon di Shopee. Jadi Markona tak takut terkena sengatan matahari langsung. Astaga, bukannya kalian terus-terusan bilang mau jemuran mirip bule-bule di Bali. Katanya udah bawa baju berenang sama sunblock, kenapa malah pakai payung sama jaket? Katroknya jangan dikeluarin di sini dong, Jeffrey memijat pelipisnya. Sudah ia duga sebelumnya kalau asisten rumah tangga ini akan berakhir begini. Ona kira nggak sepanas ini Mas Jeff, ternyata panas banget, ide kulit kebakar. Ona bingung kenapa Non Farah nyonya besar sama Non Rena kulitnya kuat nahan panas begini ya. Markona menunjuk dengan dagunya. Para majikannya sedang asyik berjemur sambil rebahan di atas daybed. Padahal Non Rena baru sembuh, ternyata kuat juga sama matahari di Bali. Kalau dia sih palingan kemarin cuma pura-pura sakit, celetuk Jeffrey. Masih sensi dengan Rena. Kamu mau cari apaan kesini? Tanya Jeffrey langsung pada Markona. Oh itu, Non Farah minta dipesanin minuman kelapa muda mas. Ona nggak ngerti gimana caranya, jadi mau minta tolong Mas Jeffrey. Jeffrey menghela napasnya. Oke, jadi mau pesan berapa? Tanya Jeffrey. 4 Mas Jeff. Kenapa banyak? Emangnya Nona Farah bakalan habis kalau minum sebanyak itu? Non Farah 1, terus Ona, Ina sama Pinem. Jadi 4 Mas Jeff. Markona nyengir lebar. Ternyata kalian ngikut. Pantesan. Iya, kita kan pengen tahu rasanya air kelapa muda di Bali Mas Jeff. Namanya kelapa muda rasanya tetap sama aja. Jeffrey pun segera memesankan kelapa muda untuk Farah dan para asisten rumah tangganya. Bu Naomi minta kelapa muda juga nggak? Tanya Jeffrey pada Markona yang masih sibuk berteduh dengan payung Hello Kitty-nya. Boleh mas, tadi Nyonya nggak ada bilang apa-apa sih, tapi pesenin aja, siapa tahu Nyonya juga mau. Jawab Markona. Sesekali ia melambaikan tangannya pada bartender yang bertugas.
Si bartender hanya senyum-senyum melihat tamu unik macam Markona. Baru kali ini ada tamu yang pakai payung dan jaket di beach club ini. Sudah aku pesan kelapa mudanya, nanti dibawakan ke sana, jelas Jeffrey. Nanti dibawa ke sana ya Mas Jeff. Ona nggak perlu nunggu untuk bawa ke sana sendirian nih, tanya Markona yang belum paham. Nggak perlu Markona, kamu duduk cantik aja di sana temenin Non Farah. Nanti ada waiter yang bawain. Tapi enak di sini duduk sama Mas Jeffrey, adem. Di sana kepanasan, payung besarnya cuma cukup buat nutupin Non Farah rebahan. Keluh Markona. Nah ini kamu sudah bawa payung sendiri kan? Jeffrey menunjuk payung Hello Kitty berwarna pink milik Markona. Iya, tapi vibrasinya lebih adem di sini, apalagi sebelah Mas Jeffrey. Markona malu-malu sambil mendekatkan dirinya ke arah Jeffrey. Alasan, gerutu Jeffrey sambil geleng-geleng kepala. Sambil menunggu pesanan kelapa muda, Jeffrey mengedarkan pandangannya ke arah Rena yang saat ini hendak masuk ke dalam kolam renang. Lagi-lagi Jeffrey harus mengunci pandangannya pada bentuk tubuh Rena. Masih terbayang rasanya yang menonjol tadi saat Rena berada di dekatnya. Tak lama kini pandangannya berpindah pada Naomi. Tampak Naomi tengah sibuk mengobrol dengan seorang laki-laki bule yang sudah berumur. Itu siapa? Tanya Jeffrey pada Markona. Ia menunjuk laki-laki yang sedang mengobrol dengan Naomi. Mungkin teman Nyonya, tapi sejak tadi memang Nyonya asyik ngobrol sama bule itu. Atau jangan-jangan itu pacarnya Nyonya ya? Tebak Markona sembarangan. Jangan sok tahu deh, masa iya Bu Naomi punya pacar? Loh, bisa jadi kan, janda semakin di depan, gadis antri belakangan. Celetuk Markona lagi. Jeffrey menyeringai. Sejurus kemudian pesanan kelapa muda siap diantarkan oleh waiter yang bertugas. Ia dan Markona ikut mengantar kelapa muda tersebut ke tempat Farah. Setelah Farah dan para asisten mendapatkan kelapa muda yang mereka mau, Jeffrey kembali menanyakan pada Farah untuk urusan makanan atau minuman yang ingin dipesan. Ada lagi yang Nona mau? Tanya Jeffrey. Farah menggelengkan kepalanya. Belum lapar, tapi kalau kalian mau pesan makanan bisa kok, pesan aja yang kalian mau ya, ucap Farah pada Jeffrey dan 3 orang asisten rumah tangganya. Nah ini sebenarnya, Pinem tampak semangat. Sebenarnya apaan Nem? Tanya Inah. Sebenarnya Pinem lapar, kata Pinem dengan jujur. Farah terkekeh geli melihat ekspresi Pinem yang memang tampak lapar sambil memegang perutnya. Mau pesan makanan apa aja terserah kalian ya, kata Farah lagi. Mau yang itu, tunjuk Pinem pada tamu yang berselang 3 baris daibed di sebelah kiri Farah. Tamu itu sedang makan spaghetti aglio olio. Pinem tertarik ingin mencicipinya. Saya juga mau yang itu, ucap Inah. Sama, sambung Markona. Kamu nggak mau makan, Jeff? Tanya Farah pada Jeffrey. Tapi Jeffrey tak menjawab. Netranya sedang fokus melihat Rena yang sedang asyik berenang layaknya seorang mermaid. Jeff, mau makan apa? Jeff? Halo, mau makan apa, Jeff? Farah mengibaskan tangannya di depan wajah Jeffrey. Beberapa detik kemudian barulah ia tersadar. Maaf Non, ada apa ya? Mau makan apa? Tanya Farah lagi. Makan Rena. Jeffrey segera menutup mulutnya menggunakan telapak tangannya. Maksudnya makan apa aja Non? Saya mau makan apa aja, dalih Jeffrey. Farah menaikkan satu sudutnya. Di menu nggak ada makanan namanya Rena, tapi kalau nomor WA-nya aku punya. Farah menggoda Jeffrey. Wajah Jeffrey seketika itu memerah. Gara-gara keceplosan jadi ketahuan kalau diam-diam memperhatikan Rena. Tak berselang lama, Naomi pun mendekat ke arah mereka sambil mengajak laki-laki yang sedari tadi mengobrol dengannya itu. Farah, kenalin ini Richard. Naomi mengenalkan laki-laki berumur yang berwajah bule itu pada Farah. Spontan Farah menyambutnya dengan sapaan sambil tersenyum manis.